kamu berikan saya penjelasan. Apakah Yesus itu mengajarkan Trinitas? Jadi saya jadi anak TK lagi nih, bertanya kepada Tuan Guru. Apakah Yesus mengajarkan Trinitas, menyembah kepada 3 sembahan? Silakan. Saya nggak suka bicara panjang lebar, saya mau itu langsung di jantung. Kamu tunjukkan kitab yang Musa tidak mengajarkan itu, baru bisa bicara. Tunjukkan mana? Mana kitab yang kamu bilang yang Musa tidak mengajarkan itu, coba tunjukkan ke saya. Tunjukkan dulu kitabnya Musa. Kalau Anda bisa menunjukkan kitabnya Musa kepada saya, baru saya bukakan di mana, di lembaran mana, di halaman mana kitab Musa menerangkan itu. Tapi karena Anda tidak mampu menunjukkan kitabnya Musa, Anda hanya mampu memperlihatkan kitab Perjanjian Lama, ya bacalah kitab itu. Mazmur 83 ayat 19, Yesaya 45 ayat 5, Yesaya 43 ayat 10 sampai 11, Yesaya 44 sampai ayat Yesaya 44 ayat 10 sampai ayat 11. Kemudian pengajaran-pengajaran Yesus, Yesaya 42 ayat 8, Keluaran 20 ayat 2, Keluaran 20 ayat 3. Kemudian banyak ajaran-ajaran yang jelas di dalam kitab yang kau tuangkan itu sebagai kitabnya Musa. Jelas sekali dikatakan bahwa Allah itu esa, dia adalah Tuhan satu-satunya. Yesus menyebutkan Allah satu-satunya yang benar, Yohanes 12 ayat 3. Ia tidak pernah menyebut Allah sebagai ilah yang terdiri dari pribadi-pribadi jamak. Ya, itulah sebabnya maka dalam gospel tidak ada satu pribadi pun selain Allah yang disebut Maha Kuasa. Kan Yesus hanya menerima kuasa, itu yang pasti. Jadi Anda akan kelabakan keranyai tentang apa yang tertuang di dalam kitab Kejadian 17 ayat 1, misalnya ia berkata akulah Allah yang Maha Kuasa, dan Keluaran 18 ayat 11 Allah lebih besar dari segala sembahan yang lain. Itu bukti bahwa Nabi Musa justru menerangkan dengan tegas tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Jadi dalam kitab-kitab Ibrani, kitab Tanakh, kata Eloh atau Allah itu jelas hanya merujuk kepada Allah saja. Satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Allah. Nah, ini ajaran Nabi Musa, tidak pernah mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sorry, saya hapus VN saya karena terlalu panjang saya rasa. Ya. Yang pertama, Musa jelas secara tulisan sudah menulis tentang Tritunggalan itu. Allah sudah memperkenalkan Musa sejak dari semula. Pada Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah di sini merujuk kepada pribadi pertama, yaitu Bapa. Bapa inilah yang dimaksud Yesus di Yohanes 17 itu kalau nggak salah, tentang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Bapa yang inilah Yesus maksud. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera, dan roh Allah melayang-layang. Roh Allah ya, pribadi ketiga, roh kudus ya, roh Allah, pribadi ketiga. Terus ayat ketiga, berfirmanlah Allah, firman Allah, firman inilah nanti yang diutus menjadi manusia. Jelas kan, udah 3 pribadi dalam satu hakikat kan. Terus lebih ditegaskan lagi pada ayat yang ke-26. Mana ayat 26 ini? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan kitanya ini menunjuk kepada tadi ayat 1, 2, dan 3 itu. Bapa, Roh, dan Firman. Ya. Nah, terus nanti yang tadi kamu bilang masalah perkataan Yesus itu bukan ya, nanti saya mendengar apa celotehan kamu di situ. Kamu persis seperti Nandar, bro. Tapi oke lah, saya tunggu penjelasan kamu nanti tentang hal itu kan. Saya mendengar. Oke, jadi kamu menggunakan kitab Lembaga Alkitab Indonesia, lalu kemudian Anda merujuk kepada pengajaran Nabi Musa. Jadi di situ jelas kekeliruan Anda, karena Nabi Musa itu tidak pernah menuliskan hal yang seperti apa yang Anda tuangkan dalam kitab Kejadian itu. Jika orang membaca gospel ya, dari depan sampai belakang ya, tanpa memiliki gagasan sebelumnya mengenai Trinitas atau Tritunggal, jelas
orang-orang ini ya dengan sendirinya akan sampai pada konsep yang mana konsep ini tidak tertuju kepada Trinitas itu sendiri. Tidak sama sekali menurut saya. Jadi apa yang dengan sangat jelas akan timbul di dalam pikiran seorang pembaca yang netral, membaca gospel maksudnya, bahwa Allah saja yang maha tinggi, sang pencipta itu jelas terpisah dengan dan berbeda dengan pribadi manapun, termasuk pribadi Yesus dan juga termasuk pribadi Roh Kudus itu sendiri. Bahkan di dalam keberadaannya ya, kalau Anda bisa netral menyikapi apa yang tertuang di dalam kitab Anda sendiri. Yesus itu sebelum keberadaannya menjadi manusia jelas terpisah dan berbeda dari Allah itu sendiri. Jadi Yesus itu seperti apapun adanya, tetap saja dia itu bukan Allah, bukan Bapa. Jadi ajaran gospel bahwa Allah itu esa atau disebut dengan monoteisme, ya. Orang yang Anda pahami, misalnya orang-orang yang paham tentang sejarah gereja misalnya, itu menyatakan bahwa monoteisme dalam bentuknya yang paling murni itu tidak mengizinkan adanya Tritunggal atau Trinitas. Jadi perjanjian lama secara tegas mengajarkan monoteisme, bahwa Allah adalah suatu pribadi tunggal. Ya. Jadi jelas sekali bahwa gagasan atau doktrin bahwa suatu Tritunggal dapat ditemukan di dalam kitabnya Nabi Musa itu sama sekali tidak berdasar. Kalau tuduhan Anda yang tadi itu tidak rasional, hanya mencocokologikan tulisan yang ada di dalam perjanjian lama dan menobatkan kembali kepada Trinitas itu. Jadi saya sambungkan ya supaya Anda paham ya. Yesus itu adalah seorang Yahudi, ya, dilatih oleh orang tua Yahudi dalam kitab-kitab perjanjian lama atau kitab Tanakh. Ya. Jadi sepenuhnya Yesus itu ajarannya jelas menganut ajaran Yahudi. Jadi memang suatu pemberitaan kitab baru bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu berada pada posisi teologi baru, tidak diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Nah, Yesus ini menerima kepercayaannya sendiri itu jelas dari ajaran yang ada pada saat dia itu menerima pengajaran itu sendiri, yaitu ajaran monoteisme. Dengarlah wahai Israel, Tuhan Allah kita itu satu, yaitu Allah. Nah, jadi di dalam Ulangan 6 ayat 4 misalnya ya, dengarlah Israel, Allah kita adalah Esa, satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi di dalam tata bahasa yang digunakan kemudian oleh kitabnya orang-orang Kristen atau orang Katolik, di situ kalau dipahami dengan jelas tidak bermakna bahwa ada kata bersifat jamak untuk menyatakan bahwa kata itu mempunyai arti yang lain, yaitu bukan satu pribadi, tapi tiga Tuhan atau tiga pribadi. Ini munculnya kemudian dari ajaran-ajaran Kristen, murni dari Kristen, bukan dari ajaran Yesus. Ya. Kalau Anda bisa mencermati lebih jauh ya, apa yang Anda katakan bahwa Musa mengajarkan indikasi adanya tiga Tuhan, itu kekeliruan besar. Itu kekeliruan besar. Yang bisa mengatakan itu adalah mereka yang paham tentang kitab Tanakh atau kitab Kejadian. Siapa mereka? Bani Israel. Tapi faktanya sampai hari ini mereka tetap menuhankan satu Tuhan. Ya kan, faktanya memang kamu nggak ada kitabnya Nabi Musa. Kamu hanya menggunakan perjanjian lama, kitabnya Lembaga Alkitab Indonesia, kan itu fakta. Itu nggak bisa kamu pungkiri. Jadi wajar ketika saya jelaskan seperti kebakaran jenggot. Kamu nggak ada kitabnya Nabi Musa, gimana ceritanya? Lantas kemudian kamu menuduh Nabi Musa. Kan lucu itu. Jadi mengenai Trinitas, ya, itu Yesus tidak pernah ajarkan. Apalagi Nabi Musa, itu tidak pernah Yesus ajarkan. Andai kan kamu tidak membatasi saya tentang waktu ya, saya akan menerangkan kepada kamu panjang lebar. Jadi Yesus itu kalau mau paksakan menjadi Tuhan itu tidak akan pernah mungkin bisa. Karena Yesus sendiri sudah mengingkari apa yang Anda ajarkan.
Ya, Matius 1:18 sampai ayat 25. Itu jelas Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan. Yohanes 3 ayat 13, Yohanes 6 ayat 62. Itu fakta yang tidak bisa kamu pungkiri dari kitabmu sendiri. Nah, sekarang kalau Anda menuntut saya menunjukkan kitabnya Nabi Musa, saya bukan pengkitab Nabi Musa, saya bukan mengkitabkan Nabi Musa. Anda lah yang mengkitabkan Nabi Musa, membaca kitabnya Nabi Musa. Maka kewajiban untuk menunjukkan kitabnya Nabi Musa itu adalah Anda. Kitab saya adalah Al-Quran. Menunjukkan kitab saya itu Al-Quran ada, Anda bisa temukan di mana-mana. Sekarang kitabnya Nabi Musa bisa nggak Anda tunjukkan? Nggak bisa kan? Nah, kenapa Anda bercerita tentang Nabi Musa? Bahwa Nabi Musa mengajarkan Trinitas dengan memodalkan kitab Anda. Kitab Anda buatan Lembaga Alkitab Indonesia, adanya di abad ke-18 baru ada Alkitab Indonesia itu. Jadi sekarang saatnya Anda berpikir, apakah benar ajaran Trinitas itu berasal dari pengajaran Yesus? Kamu tunjukkan aja dulu bro, mana itu tadi baru kita lanjut lagi. Karena percuma juga kan kita kalau bicara-bicara begini-begini, bicara panjang lebar, ujung-ujungnya senjata kita juga nggak. Kamu udah berapa ribu kali saya katakan seperti kayak begini. Kita bicara panjang lebar, ujung-ujungnya senjata kita, wah itu bukan nggak ada tulisan kayak gitu, nggak ada tulisan gitu. Saya pun bisa klaim kayak gitu bro, nggak ada tulisan seperti yang di kitab kamu, nggak ada tulisan kayak gitu. Udah dibakar semua, nggak sesuai lagi sama aslinya, itu udah dibakar kok. Udah nggak ada aslinya. Gampang kan kalau cuma klaim-klaim kayak TK kayak begini. Anda mengatakan kitab Anda asli, oh itu hanya terjemahan. Jadi yang punya kewajiban menunjukkan kitabnya Nabi Musa itu Anda. Karena Anda mengatakan kamu memegang kitabnya Nabi Musa, tapi sayang sekali yang kamu tunjukkan itu adalah kitabnya Lembaga Alkitab Indonesia, bahasa Indonesia lagi. Nabi Musa itu kitabnya berbahasa, tulisannya tulisan Ibrani tanpa harakat, tanpa tanda baca. Masih gundul dia. Anda tidak punya kan? Nah, jadi jangan bercerita tentang Nabi Musa, bahwa Nabi Musa itu telah mengajarkan dengan tertulis bahwa Trinitas itu sudah ada. Saya hanya ingin mengajarkan kamu gini. Yesus itu ketika berada di bumi, Yesus itu adalah murni 100% manusia. Meskipun yang sempurna, karena Yesus itu dikatakan sempurna karena Allah telah memindahkan daya kehidupan dari Yesus ke dalam rahim Maria. Itu tertera di dalam Matius 1 ya. Ayat 18 sampai ayat 25. Namun itu bukan berarti awal kehidupannya Yesus, ya. Bukan berarti itu adalah awal kehidupannya Yesus. Yesus sendiri menyatakan bahwa ia telah diturunkan dari surga, dari langit. Itu tertera di dalam kitabmu Yohanes 3 ayat 13. Jadi wajarlah bila belakangan Yesus itu berkata, pengikutnya berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi salah makna karena memahami perkataan Yesus kalau dia itu dari surga. Jikalau kamu melihat anak manusia, kata Yesus, nah ke tempat di mana ia sebelumnya berada, itu pernyataan Yesus. Artinya Yesus itu berada pada surga. Artinya Yesus itu sebelum menjadi manusia memang sudah ada di surga. Ini memahami konsep yang ada di dalam kitabmu. Jadi Yesus itu hidup di surga sebelum datang ke bumi. Tetapi apakah sebagai salah satu pribadi dalam keilahian tiga serangkai yang maha kuasa dan kekal? Tentu tidak. Kenapa? Karena gospel dengan jelas menerangkan bahwa sebelum menjadi manusia, Yesus adalah suatu makhluk roh yang diciptakan sama seperti malaikat-malaikat yang lain, yang mana malaikat itu juga adalah makhluk-makhluk roh yang diciptakan oleh Allah. Para malaikat maupun Yesus tidak hidup sebelum mereka diciptakan. Jadi Yesus sebelum hidup sebagai manusia disebut sebagai yang sulung dari segala yang diciptakan. Di dalam Kolose 1 ayat 15. Ia adalah permulaan dari ciptaan Allah. Wahyu 3 ayat 14. Permulaan dalam bahasa kitabmu itu disebut sebagai arke, ya. Itu tidak dapat ditafsirkan atau tidak dapat dimaknai bahwa Yesus itu adalah pemula dari ciptaan Allah. Ini yang perlu kamu pahami. Dalam tulisan-tulisan yang ada dalam gospel, ya, Yohanes menggunakan berbagai bentuk dari kata Yunani arche lebih dari 20 kali. Dan ini selalu mempunyai arti umum, permulaan. Ya, jadi Yesus itu adalah permulaan ciptaan. Jadi Yesus itu adalah ciptaan. Meskipun kita paksakan menggunakan konsep gospel yang ada yang kamu imani sebagai firman Tuhan. Jadi jelas Yesus itu bukanlah Tuhan, tapi dia adalah ciptaan. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Tunjukkan dulu kitab Musa, kitab yang saya pakai ini kitabnya Musa.
Kalau Anda bilang bukan kitab Musa, ya tunjukkan mana kitab yang bukan Anda bilang Musa itu, coba tunjukkan ke saya. Kalau Anda minta saya punya ini yang saya tunjukkan dong. Seperti kalau kamu tunjukkan mana kitab asli. Ya ini kitab saya asli. Apalagi? Loh, kan tadi udah saya tunjukkan kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu kitab yang ditulis oleh Musa, itulah kitab Taurat. 5 kitab Taurat. Apa lagi alasannya? Mau minta apa lagi? Sekarang kamu, saya udah tunjukkan tuh. Sekarang kamu tunjukkan, kan yang saya tunjukkan kamu bilang bukan kitab Musa. Oke, kamu tunjukkan yang mana kitab Musa kalau gitu. Selesai kan? Kitab Kejadian itu yang ada di kitabmu itu bukan dituliskan oleh Musa, Nabi Musa, bukan. Itu dituliskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ayo, mana si Sul ini? Ayo Sul. Musa yang berbicara, Musa yang kamu imani itu berbicara pakai bahasa apa? Dia orang apa? Gampang aja kan? Kamu tertawa sepunya kitab dalam bahasa Indonesia kan? Sekarang diterjemahkan pakai bahasa Indonesia kan? Ya kamu tertawa. Kamu bilang itu bukan kitab Musa karena itu pakai apa? Kitab lain diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Wah iya kan? Kalau begitu saya tanya kamu, Musa pakai bahasa apa terus orang apa? Gimana sih Sul? Oh begitu ya Sul ya. Oh iya ya. Saya tanya dulu kamu Sul ya, pertanyaan gampang Sul. Musa itu orang apa Sul? Musa yang kamu imani orang apa Sul? Jawab Sul. Saya nggak mau panjang lebar Sul. Kamu jawab aja dulu pertanyaan saya Sul. Nabi Musa yang kamu imani itu Nabi Musa itu orang apa? Terus dia berbicara pakai bahasa apa? Tanya kamu. Yang kamu imani ya, yang kamu imani. Kalau memang ternyata nanti yang kamu imani sama seperti yang saya imani, ya nggak ada masalah. Jadi yang saya tanya, yang kamu imani, Nabi Musa itu orang apa dan menggunakan bahasa apa? Jadi ini pertanyaan konyol. Ya sudah, supaya kamu puas, Musa pakai bahasa Indonesia. Dalam kesehariannya, karena dia adalah Bani Israel, ya dia pakai bahasa Bugis. Puas. Saya nggak kenal kamu seperti pribadi, walaupun kita cuma sering ketemu di dunia kayak gini, tapi saya tahu pribadi kamu seperti apa. Saya tahu kamu nggak seperti ini yang harus bilang, oh Indonesia nggak. Kamu itu orangnya selalu menekan. Ketika kamu rasa kamu di atas, kamu selalu tekan terus. Ketika kamu merasa di atas angin, kamu kayak begitu. Tapi ketika kamu mulai merasa, oh iya ya, kayaknya kamu udah tahu, oh iya ya, kamu udah tahu kemana arah pertanyaan saya, makanya kamu mulai melunak dan tinggal bilang kayak begitu. Saya tahu kamu Sul, saya tahu gaya kamu. Apa Musa yang kamu barusan katakan ini adalah Musa yang sama yang kamu imani juga? Oke, baik. Musa itu dari Bani Israel. Itu jelas. Dia berasal dari keturunan Imran, kemudian dari suku Lewi. Memang ada apa? Ya iyalah jelas. Kami mengimani Nabi Musa sebagai Nabi utusan Allah yang diutus kepada Bani Israel. Apa yang salah? Justru yang Anda yang harus dipertanyakan. Dari mana Kristen mendapatkan bahwa Nabi Musa itu adalah nabinya orang Kristen? Sementara Musa mengajarkan tauhid, mengajarkan satu Tuhan. Kristen ini mengajarkan 3 Tuhan. Itu dari mana asalnya? Jadi umat Islam itu memahami Nabi Musa itu adalah keturunan dari Imran. Imran dari Kahats dari Azar dari Lawi, kemudian Yakub, kemudian Ishak, kemudian Abraham. Jadi jelas sekali kok dalam ajaran Islam seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda berbeda pemahaman, ya itu karena Anda Kristen. Kalau orang Yahudi dengan Islam itu sama-sama memahami itu. Ya, sama-sama memahami siapa itu Musa. Apa yang ingin kamu sampaikan dengan pertanyaan seperti itu? Hah? Apa yang ingin kamu tanya? Nabi Musa itu diutus di Sinai. Sinai itu di mana? Di Mesir. Paham? Nabi Musa ini diutus oleh Allah untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Nah, cuma Anda tanya, kira-kira kalau saya diutus kepada orang Batak, apakah saya menggunakan bahasa Batak gitu? Ini yang perlu kamu pahami.
Ya, pahami itu dengan baik. Bahwa adalah pertanyaan konyol ketika Anda menanyakan Musa itu orang bangsa apa? Musa berbahasa apa? Sementara kenyataannya kita mau bahasa Indonesia. Diambil dari bahasa Belanda. Bahasa Belanda dari bahasa Inggris kemudian dari bahasa Yunani. Ya, perjanjian lamanya itu jelas diambil dari bahasa Septuaginta. Kan gitu. Jadi apa yang jadi kaum ingin permasalahkan? Septuaginta juga adalah terjemahan dari bahasa Ibrani. Ibrani inilah asal usul bahasa yang digunakan oleh Musa. Terus apa yang ingin kau permasalahkan di sini? Karena kita membahasa Indonesia gitu. Artinya, kamu bilang jelas, kamu udah bilang dia pakai bahasa orang Israel ya. Berarti Musa yang ditulis di Al-Quran palsu juga dong ya? Itu gimana bro? Musa di Al-Quran palsu, buktinya Allah bicara sama dia pakai bahasa Arab. Mana Musa orang Arab? Kamu udah bilang Musa orang Israel, Musa bukan orang Arab. Tapi kenapa bisa Allah bicara sama dia pakai bahasa Arab di kamu punya Quran itu? Bagaimana caranya? Bagaimana ceritanya baru bisa kayak begitu? Saya sudah paham maksud tujuan Anda itu seperti itu. Dalam surah dalam surah Ibrahim ayat 4 itu diterangkan wa ma arsalna bir rasulin illa bilisani qaum. Artinya Allah itu berfirman ketika mengutus seorang rasul itu menggunakan bahasa kaum nabi tersebut. Ketika mengutus Nabi Musa, tentu Allah berfirman kepada Nabi Musa dengan bahasa Nabi Musa, bahasa kaumnya. Ya. Jadi Anda keliru, lagi-lagi keliru Anda memahami kitab Al-Quran. Fayudillullah ya, may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Ya. Ketika Allah menghendaki, maka itulah yang terjadi, memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan dialah Tuhan yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Kemudian Anda mengatakan, loh kan salah dong Al-Quran. Karena Al-Quran menceritakan bahwa Allah berfirman kepada Musa dengan bahasa Arab. Disinilah kekeliruan Anda. Jadi Allah berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW menceritakan tentang Nabi Musa dengan menggunakan bahasa Rasulullah Muhammad SAW. Ketika misalnya Allah mengutus seorang nabi ke bangsa Yunani, misalnya Nabi Zeus, tentu Allah akan menceritakan tentang utusan Nabi Zeus ini kepada Yunani, menceritakan kepada Muhammad dengan bahasa Muhammad SAW. Makanya dikatakan wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Artinya Allah berfirman kepada Muhammad dengan menggunakan bahasa kaumnya Muhammad, menerangkan tentang Musa yang menjelaskan Musa yang dulu pernah oleh Allah utus sebagai rasul kepada Bani Israel. Tidak ada yang masalah di situ. Pemahaman kamu ada yang rendah terhadap Quran. Bukan di situ inti poinnya bro. Inti poinnya Allah berbincang-bincang kepada Musa sesuai yang ditulis dalam Al-Quran itu pakai bahasa Arab. Mana mengerti Musa bahasa Arab? Singkatkan aja, ringkaskan aja. Jawabannya ringkas aja kok bisa kayak begitu? Mana Musa mengerti? Kamu udah bilang kan dia diutus pakai bahasanya. Oke, saya setuju ya. Tapi ketika bicara kok bisa pakai bahasa Arab, itu gimana caranya? Artinya Musa yang di Quran kamu juga Musa terjemahan juga. Mengerti? Itu gimana? Kalau kamu cerita masalah terjemahan, berarti Musa kamu juga Musa terjemahan dong. Terus Muhammad menceritakan tentang Musa juga di hadis-hadis itu pakai bahasa Arab juga. Itu berarti bagaimana? Berarti semua apa-apa yang ada di cerita kamu berarti semua terjemahan. Nabi-nabi pun semua terjemahan sama kamu ini. Itu gimana lagi Zul? Iya, bagus sekali. Dia diutus kepada kaumnya menggunakan bahasanya. Dia orang Israel, nggak pakai bahasa Arab. Gimana ceritanya di Quran kamu Allah bisa berfirman kepada Musa pakai bahasa Arab? Allah bisa bercakap-cakap dengan Musa pakai bahasa Arab? Itu gimana caranya? Musa mana tahu bahasa Arab? Dia bukan orang Arab. Itu gimana bro Zul yang ganteng, gimana itu? Lantas kenapa kamu
tertawa. Saya punya Alkitab yang diterjemahkan dari naskah aslinya ke bahasa Indonesia supaya kita paham, karena kalau dalam bahasa aslinya kita nggak paham. Terus kenapa kamu tertawa masalah itu, sementara ketika Allah menerjemahkan kamu nggak tertawa? Itu gimana, bro? Allah berbicara kan firman Allah kan, ketika firman Allah yang disampaikan diterjemahkan kamu nggak tertawa, tapi ketika firman Allah yang ditulis diterjemahkan kamu protes. Makanya saya bingung sama kamu, Sul. Ketika firman Tuhan yang disampaikan diterjemahkan supaya orang yang mendengar itu bisa paham, kamu nggak tertawa, kamu nggak protes, kamu biasa aja. Tetapi ketika firman yang tertulis, yang ditulis, diterjemahkan supaya orang yang membaca itu mengerti, kamu protes. Itu gimana standar yang kamu pakai? Jadi gini, saya harus mengajarkan kamu layaknya saya mengajarkan anak TK mengenal sepeda, gitu ya. Jadi ketika saya bercerita kepada kamu yang tidak mengerti bahasa Bugis misalnya kan, saya menceritakan tentang sahabat saya yang pernah saya dengan sahabat saya itu menggunakan bahasa Bugis ketika saya bercakap-cakap kepada dia. Nah, keesokan harinya saya menceritakan tentang perbincangan saya dengan sahabat saya yang berbahasa Bugis itu kepadamu, yang mana kamu tidak tahu bahasa Bugis, gitu kan? Maka saya menceritakan apa yang kami lakukan kemarin kepadamu dengan menggunakan bahasa apa? Bahasa Toraja misalnya kan. Ya toh samai si sola nak solaku dan tahu pinrang ya toh. Susite, napakana susite, napakada, tae bobo, tolako mau kande bobo si solapekan, kayak gitu. Jadi saya menerangkan perbincangan saya itu dengan teman saya yang Bugis itu kepadamu dengan menggunakan bahasa yang kamu pahami. Makanya dikatakan wama arsalna min rasulin illa bilisani qaum. Allah mengutus seorang rasul itu, tidak mengutus seorang rasul itu melainkan dengan menggunakan bahasa kaumnya. Jadi ketika Allah bercerita tentang Musa kepada orang yang bisa bahasa Arab, maka Allah menceritakan Nabi Musa kepada Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab. Tidaklah Allah menerangkan apa yang dilakukan Allah kepada Musa dengan menggunakan bahasa Musa, karena Rasulullah Muhammad SAW tidak paham bahasa Ibrani. Jadi Allah menerangkan tentang apa yang diwahyukan kepada Nabi Musa dengan menggunakan bahasa Rasulullah Muhammad SAW. Sama dengan analogi sederhana yang saya sampaikan kepada Anda tadi. Belum paham juga? Allah berfirman kepada Musa dengan menggunakan bahasa Musa. Itu adalah episode yang lain. Oke, itu terjadi pada masa lampau sebelum Masehi. Itu terjadi pada Nabi Musa. Allah berfirman kepada Nabi Musa dengan menggunakan bahasa Nabi Musa. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaum. Ya. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Musa tentang apa yang Allah ingin firmankan dengan menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa. Ketika Allah di abad ke-6 berfirman kepada Nabi Muhammad SAW tentang menceritakan tentang Nabi Musa, tentang kejadian pada masa lampau yang Rasulullah Muhammad SAW tidak tahu, maka Allah mewahyukan tentang kejadian yang pernah terjadi terhadap Nabi Musa itu dengan menggunakan bahasa perantara, bahasa Arab. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisan qaum. Jadi Anda harus pahami bahwa Allah ketika menceritakan persoalan yang terjadi kepada Nabi Musa, Allah berfirman kepada Muhammad SAW dengan bahasa kaumnya Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti pada masa Musa Allah berfirman dalam bahasa Arab, dan bukan berarti pada masa Muhammad SAW Allah wajib menggunakan bahasa Ibrani, bahasanya Musa kepada Muhammad. Tidak. Jadi penggambaran surah Ibrahim ayat 4 itu jelas. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih liyubayyina lahum fayudillullah man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Ayatnya jelas, ya, hanya Anda yang tidak memahami ayat ini. Yang menerjemahkan
bahasa yang ada di dalam kitab Torah, kitab Tanakh dalam bahasa Indonesia itu bukan Allah, tapi lembaga Alkitab Indonesia. Beda dengan kasus Allah menceritakan kejadian terhadap Nabi Musa kepada nabinya bernama Muhammad SAW yang murni sifatnya adalah pewahyuan, adalah firman Allah. Sementara lembaga Alkitab Indonesia itu bukan nabi penerima wahyu. Dia hanyalah penerjemah dari salinan-salinan yang ada. Jadi itu beda. Jangan Anda samakan itu. Jadi ketika Anda ingin mendudukkan kejadian yang terjadi pada Nabi Musa yang tertuang di dalam Al-Quran, itu murni pewahyuan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sementara kitab Anda itu, lembaga Alkitab Indonesia, menuliskan bukan berdasarkan pewahyuan, tetapi berdasarkan hanya penerjemahan. Jadi itu beda sekali itu, ya. Kamu mengkitabkan kitabnya orang secara ilegal. Kamu menerjemahkan kitabnya orang secara ilegal. Kamu memahami itu kitabnya orang secara ilegal. Sementara Allah yang punya hak otoritas. Dia yang berfirman kepada Musa, kemudian berfirman lagi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu haknya, dia adalah sang pencipta. Makanya dikatakan, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaum. Apa yang tertuang di sana? Ketika Allah mengutus seorang rasul, jelas dia katakan, tidak seorang pun rasul yang diutus oleh Allah melainkan dengan menggunakan bahasa kaumnya itu sendiri. Jadi jangan Anda jadikan ayat ini, surah Ibrahim ayat 4 ini sebagai alasan bahwa di kitabmu kan boleh diterjemahkan kitab itu ke dalam bahasa Indonesia. Itu salah. Kamu salah tempat. Tak cocok itu kamu dudukkan ayat Ibrahim ini. Intinya di sini sama-sama